Siang hari ini saya berikan tema buat kita yaitu mengendalikan pikiran. Haleluya, mengendalikan pikiran. Nah, setiap kita orang percaya, apapun peperangan dalam hidup ini, pasti kita mau melihat yang namanya kemenangan. Amin. Atau ada di sini dalam satu perjuangan, dia tidak mengharapkan kemenangan, ada? Tentu tidak. Kita pasti menginginkan ada kemenangan terjadi. Dalam perjuangan, apapun perjuangan yang sedang kita perjuangkan saat ini, pasti kita ingin kemenangan yang kita peroleh. Amin. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan, tadi dikatakan dia menjelaskan bahwa peperangan atau perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Amin. Bukan melawan darah dan daging. Artinya darah dan daging ini bukan berarti kita melawan manusia, ya. Ingat bahwa manusia itu bukan lawan kita. Manusia itu bukan lawan kita. Siapa manusia? Orang tua kita bukan lawan kita. Amin, teman-teman. Orang tua itu bukan musuh kita. Ya, terkadang saat ini anak-anak muda ada banyak orang tua dijadikan menjadi sebagai musuhnya. Nah, itulah yang perlu kita pelajari. Apalagi sahabat kita atau teman kita itu bukan musuh kita. Orang-orang di sekitar itu bukan musuh kita. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Apa roh-roh jahat itu? Termasuk iblis, ya, iblis. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-18, 1 Petrus pasal 5 ayat ke-18, di situ dikatakan bahwa yang menjadi musuh kita itu adalah iblis. Kita tunggu ya ditampilkan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-18. Salah, sorry ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Oke, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, siapa musuh kita? Iblis. Bukan orang tua kita ya. Bukan orang tua kita, bukan orang-orang di sekitar kita, itu bukan musuh kita. Nah, tetapi musuh kita dikatakan dalam firman Tuhan, musuh kita adalah iblis. Nah, Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Amin. Percaya hari ini kita sudah diberikan kemenangan, amin. Kita adalah orang-orang pemenang, amin. Nah, Tuhan sudah memberikan kita kemenangan, tetapi iblis tidak senang melihat orang-orang percaya mengalami kemenangan. Nah, dia tidak pernah jemu-jemu, bahkan dia tidak pernah bosan untuk dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia berjalan keliling dilihat di mana saat-saat anak muda. Oh, berarti bisa aku ganggu. Nah, lewat apa iblis mengganggu setiap orang-orang percaya? Karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Kalau teman-teman masih ingat cerita tentang Ayub ya. Tentang Ayub. Ayub itu dia berkata, aku tidak bisa mengganggu Ayub. Karena Tuhan sudah memagari dia. Ya kan? Jadi intinya bahwa kita sebagai orang percaya, Tuhan sudah memagari kita. Bahkan iblis itu tidak berkuasa untuk mengganggu tubuh kita, bahkan hidup kita. Tetapi dia dapat mengganggu kita lewat apa? Lewat pikiran kita. Amin. Tadi saya katakan bahwa tema kita yaitu mengendalikan pikiran. Nah, peperangan pikiran sering terjadi. Betul? Sering terjadi. Saya nggak tahu ya, sebelum saya menyampaikan khotbah ini, firman Tuhan ini sudah betul-betul saya alami. Makanya saya bagikan ke teman-teman, saya alami betul peperangan dalam pikiran itu betul-betul terjadi. Khususnya
kepada saya. Malam hari, kadang saya itu udah jam 12 malam, jam 1. Pikiran ini masih muter. Udah ngantuk memang, udah ngantuk. Tapi masih muter-muter mikir, entah mikirin apa. Kadang terlintas di pikiran, aku udah seperti ini. Pekerjaanku seperti ini, ya kan? Bagaimana masa depanku Tuhan? Pernah nggak teman-teman memikirkan hal yang seperti itu? Atau hanya aku aja? Iya, terkadang ya sisi manusia kita terkadang kita khawatir akan masa depan kita, benar? Sekalipun kita sudah tahu firman, rancanganku adalah rancangan yang terbaik. Tapi manusiawi kita terkadang masih ada yang namanya kekhawatiran. Sampai bisa malam hari kita nggak bisa tidur. Pagi hari, di situ adalah satu peperangan atau kompetisi buat kita. Kita mau mengandalkan iman kita, pikiran iman kita, tetapi pikiran negatif kita selalu terngiang-ngiang. Hari ini kamu nggak mampu, hari ini kamu nggak bisa, kegagalanmu sama seperti hari kemarin. Itu pikiran negatif. Terkadang kita mau melawan pikiran negatif, kita mau gantikan dengan pikiran iman. Jadi kalau kita mau mulai hari baru itu, pagi hari itu, di situ ada peperangan. Amin. Contoh yang bekerja, hari ini kamu nggak bisa, itu pikiran negatif. Tetapi Tuhan mau kita memikirkan pikiran iman. Apa itu tadi pikiran iman? Kamu bisa, kamu anak Tuhan, sudah diberi kemenangan. Amin. Itu pikiran iman. Tetapi terkadang kita cenderung memikirkan pikiran-pikiran negatif. Nah, jadi kadang kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan gak mengendalikan pikiran saya? Kenapa sih Tuhan tidak mengendalikan pikiran manusia? Jawabannya adalah karena Tuhan mengasihi saya, mengasihi saudara, teman-teman. Dia memberikan kita kehendak bebas. Amin. Apa itu kehendak bebas? Kehendak bebas itu dia berikan kita kehendak bebas untuk berimajinasi, berkarya. Lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan. Itu yang Tuhan mau kepada kita sebagai anak-anak muda. Itu kehendak bebas. Bukan berarti Tuhan gak mau mengendalikan pikiran kita. Tetapi yang mengendalikan pikiran kita sendiri adalah kita sendiri. Ada satu yang aku baca dalam buku, yaitu dikatakan bahwa Tuhan selalu pegang kendali, tetapi Dia tidak selalu memegang kendali pikiran kita. Amin. Artinya teman-teman, yang bertanggung jawab dalam pikiran kita itu bukan hamba Tuhan. Bukan youth pastor ya. Bukan om gembala yang mengendalikan pikiran kita, tetapi siapa? Kita sendiri, saya dan teman-teman. Amin. Nah, apa akibat orang yang tidak mampu mengendalikan pikiran? Yang pertama yaitu hidupnya selalu negatif. Kita lihat di dalam Amsal pasal 23, ayatnya yang ke-27 bagian A. Oke. Bagian ayat 7 dek, bukan ayat 27. Amsal 23 ayatnya yang ke-7. Nah, dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, orang-orang yang tidak mampu mengendalikan pikiran, dia selalu berpikiran negatif. Bagaimana berpikiran negatif ini? Misalnya ya, saya berdiri di depan ini kan. Saya berdiri, saya lihat wajahnya teman-teman. Ada yang mungkin memang kebetulan saya tatap dia melihat saya dengan sinis. Tapi sebenarnya dia memang gak ada niat ya. Gak ada niat mau pandang saya seperti itu. Mungkin kebetulan dia memasang wajah seperti itu. Tapi saya berpikiran, berarti dia gak suka saya khotbah. Ya. Gak menarik khotbah saya ini. Itu adalah pikiran negatif. Contohnya di
teman-teman kita, ya kan? Pasti teman-teman punya geng, ya kan? Atau geng, atau sahabat, atau teman. Nah, terkadang di situ ada pikiran-pikiran negatif. Dia hanya salah memasang muka aja, lupa dia senyum, ya kan? Lupa dia senyum. Berarti dia benci sama aku, ya kan? Nah, itulah pikiran-pikiran negatif. Nah, orang yang tidak mengendalikan pikirannya, dia cenderung berpikiran negatif. Nah, Tuhan mau kita selalu berpikiran positif. Amin. Berpikir positif. Haleluya. Nah, yang kedua, orang yang tidak mengendalikan pikirannya, yang kedua adalah dia selalu menyakiti orang-orang terdekat. Artinya bukan menyakiti dengan main tangan atau tumbuk-tumbukan, enggak ya, atau jambak-jambakan, enggak. Nah, tapi dalam hal ini adalah dia menyakiti teman-temannya atau di sekitarnya dengan cara menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak memberkati, ya kan? Menyampaikan kata-kata yang membuat orang lain tersinggung, itu bisa menyakiti. Nah, kita sebagai anak-anak muda, mari koreksi diri ya. Mungkin selama ini kita kalau ngomong gak pernah menjaga perkataan kita. Jadi kita harus menyadari bahwa di setiap perkataan kita bisa saja orang tersakiti. Amin. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mengendalikan pikirannya itu, imannya itu sering goyah. Sekarang dia bertanya gini, dalam pergumulannya, dalam doanya, ada enggak sih Tuhan ini, ya kan? Aku berdoa, jawaban doaku enggak pernah dijawab-jawabnya. Terkadang dia selalu, orang tersebut selalu mempertanyakan keberadaan Tuhan. Dia selalu mempertanyakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Apakah dia selalu menginginkan doanya selalu dijawab. Dia selalu mempertanyakan Tuhan, ada enggak Tuhan itu? Hari ini percaya, besok goyah. Dan terus menerus seperti itu. Tidak ada ketetapan hati. Itulah orang-orang yang tidak mengendalikan pikirannya. Nah, kita belajar ya. Kita belajar dalam Alkitab. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang dia hampir gagal karena dia tidak mengendalikan pikirannya. Yaitu Gideon ya, namanya Gideon. Dia adalah seorang hakim. Nah, saat itu dia hampir tidak dipakai oleh Tuhan karena dia tidak mengendalikan pikirannya. Oke, kita buka ya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7. Di situ ada ceritanya. Oke. Bisa diikuti di dalam Alkitabnya ya. Nah, saya mau cerita sedikit bahwa Gideon itu hampir gagal dan tidak mampu mengendalikan pikirannya. Nah, pada waktu itu di bangsa Israel, cerita dalam Hakim-Hakim ini, di bangsa Israel itu tidak memiliki raja, ya, tidak memiliki raja, dan biasanya itu dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang memimpin pemerintahan pada saat itu. Nah, jadi Tuhan memilih wakil. Gak mungkin Tuhan turun langsung ngomong kepada bangsa Israel, tapi Tuhan memilih wakil. Nah, sistem pemerintahannya ada dua, terbagi dua, yaitu ada imam dan juga ada hakim. Nah, imam itu bisa disebut sebagai pendeta atau nabi. Dan hakim itu bisa disebut kalau di kita itu sebagai presiden ya. Sebagai presiden itu tugasnya itu yang memimpin setiap peperangan. Nah, kalau misalnya ada keputusan-keputusan politik, hakimlah yang memutuskan. Nah, kesuksesan daripada bangsa itu terletak kepada hakim. Kalau hakim sukses untuk memimpin peperangan, berarti bangsa itu juga sukses. Itulah yang dilakukan oleh Gideon saat itu. Dia menjadi seorang hakim.
Nah, kalau kita lihat, dia itu hampir gagal. Hampir gagal ya. Kalau kita baca ya di dalam ayat 11 ya. 11 sampai 12 ya. Bisa ditampilkan? Dikatakan dalam firman Tuhan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang-orang Midian. 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, di situ kita boleh melihat bahwa Gideon itu adalah orang yang takut, orang yang suka bersembunyi dari Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan menyuruh Gideon itu untuk memimpin peperangan bangsa Israel melawan orang Midian. Ya, kalau kita lihat bahwa dalam cerita itu di situ Gideon hanya memiliki 300 tentara. Sementara tentara orang-orang Midian itu seperti belalang banyaknya. Nah, jadi ketika Tuhan menyuruh Gideon, pergilah, pimpinlah bangsa ini untuk berperang. Apa yang dia katakan? Apa yang dikatakan ayatnya yang ke-15 ya? Di ayat yang ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah, apa yang membuat kita tidak pernah mengalami kemenangan? Bagaimana supaya kita menang atas pikiran kita? Yaitu yang pertama, berhenti berasumsi. Amin. Berhenti berasumsi. Di ayat ke-15 tadi dikatakan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Nah, di situ Gideon sudah mulai berasumsi. Jangan-jangan nanti kami akan dibunuh, akan kalah. Dia berasumsi. Dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah berkata, pergilah, aku akan menyertai dan memberikan kemenangan kepadamu. Nah, ada banyak kekalahan yang terjadi dalam pikiran, itu bukan karena saat kita berperang. Kekalahan kita alami saat dalam pikiran kita. Amin. Karena banyak orang yang berasumsi sebelum melangkah. Sebelum memulai sesuatu dia sudah berasumsi. Dia sudah membatasi dirinya. Nah, teman-teman masih ingat gak siapa yang datang KTM-nya hari Kamis lalu? Firman Tuhan mengingatkan kembali bahwa di poin kedua saya masih ingat ya, manfaatkan apa yang ada. Amin. Kita memanfaatkan apa yang ada seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia itu kecil, ya kan? Kalau menurut ukuran badannya kecil. Sementara lawannya begitu besar, Goliat. Tetapi apa yang dia punya? Dia hanya punya 2 batu. Ya kan? Dia nggak punya senjata apa-apa. Yang artinya bahwa bagaimana supaya kita menang atas pikiran kita, berhenti berasumsi. Apa yang kita punya, lakukanlah. Dikatakan khotbah hari Kamis lalu, apa yang kamu punya lakukan. Jangan tunggu kamu kaya. Jangan tunggu kamu punya segalanya baru melakukan sesuatu. Nah, Gideon dia berasumsi, aku hanya punya 300 tentara. Bagaimana saya akan mengalahkan orang Midian yang begitu banyak jumlahnya? Dia mulai berasumsi. Nah, teman-teman, kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak muda, berhenti berasumsi. Amin. Berhenti berasumsi. Percaya bahwa Tuhan sudah pegang masa depan kita. Dia sudah sediakan masa depan yang terbaik buat kita. Amin.
Yang intinya kita harus mampu mengendalikan pikiran kita. Kendalikan pikiranmu. Saya katakan tadi bahwa yang mengendalikan pikiran kita itu bukan orang lain. Bukan orang tua kita, tetapi kita sendiri. Amin. Dan yang kedua, yaitu bagaimana supaya kita bisa mengalami kemenangan, yaitu berhenti rendah diri. Amin. Berhenti rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri. Di ayatnya yang ke-16 boleh ditampilkan. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Amin. Di ayatnya yang ke-15 tadi dikatakan, aku masih muda, aku gak bisa memimpin peperangan ini. Berhenti rendah diri. Amin. Rendah diri artinya beda dengan rendah hati. Kalau rendah hati itu dia tidak sombong. Amin. Dia tidak sombong atas kelebihan yang dia punya. Tetapi kalau rendah diri ini, dia tidak pernah merasa cukup. Sama artinya sombong. Amin. Tuhan tidak mau kita rendah diri. Tuhan sudah tentukan bahwa kita mampu, kamu mampu. Anak Youth GPDI Ben Hajar, kamu mampu melangkah. Amin. Tapi kalau kita masih rendah diri, kita selalu bilang, aku gak mampu. Ya betul-betul gak mampu. Jalanilah harimu dengan muka murung. Nah, yang Tuhan mau kita itu, kita tetap berkata, saya mampu, saya bisa. Amin. Yang poin ketiga, bagaimana kita supaya bisa mengalami kemenangan atas pikiran kita, yaitu kuatkan dirimu sendiri. Amin. Kuatkan dirimu sendiri. Yang artinya sebenarnya kita butuh orang yang menguatkan kita. Kita butuh orang dari luar yang menguatkan kita. Tetapi yang menguatkan kita yang paling penting adalah diri kita sendiri. Tanpa kekuatan, tanpa penguatan dari diri kita sendiri nggak mampu. Sekalipun orang lain, kamu bisa loh. Kamu pintar. Kamu pandai melayani. Suaramu bagus loh. Ecek-ecekmunya itu. Kadang kayak gitu kan. Ecek-ecekmunya itu supaya semangat aku. Kadang seperti itu, udah kita kasih semangat malah dibilang ecek-ecek. Iya kan? Pernah gak seperti itu? Cantik loh sebenarnya kamu itu. Ecek-ecekmunya itu supaya senangnya aku. Nah, makanya saya katakan poin ketiga supaya kita itu menang atas pikiran kita. Kuatkan dirimu sendiri. Khotbahkan dirimu sendiri. Amin. Khotbahkan. Kalau misalnya kita mulai hari baru, misalnya kita berdiri mau kerja, lihat aja dirimu di kaca. Kamu bisa. Sebut namamu. Yanti, kamu bisa. Amin. Sebut namamu. Kamu hari ini pasti bisa. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Dalam Filipi pasal 4 ayat ke-13. Khotbahkan dirimu, sampaikan perkataan-perkataan yang baik. Ingat firman Tuhan. Setiap hari Kamis kita ibadah, ada firman Tuhan. Dia memberikan kekuatan. Jumat juga kita ibadah. Apalagi ibadah Youth. Masa kita enggak kuat? Puji Tuhan. Kuatkan dirimu, khotbahkan dirimu. Bisa saja bilang aja di depan kaca. Hei, kamu bisa. Enggak usah loyo. Jangan lagi pikirkan pikiran yang enggak baik. Kamu cantik. Bisa jadi kan yang cowok-cowok, kamu ganteng. Sekalipun di mata orang enggak ya, tapi di mata orang yang tepat, cantik kali, ganteng kali. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi kita harus mampu menguatkan diri kita sendiri. Haleluya. Ayo kita sama-sama baca dalam Filipi pasal 4 ayat ke-13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Jadi kita boleh kuat. Kita boleh mampu. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia. Dan ayat terakhir. Supaya
pikiran kita tetap terjaga, apa yang kita lakukan? Ayo kita buka Alkitab kita lagi dalam Filipi pasal 4 ayat ke-8. Filipi pasal 4 ayat ke-8. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Amin. Amin. Apa yang kita pikirkan? Ada beberapa tadi yang sudah disebut. Itulah yang harus kita pikirkan supaya pikiran kita terjaga. Pasti nanti kalau kita sudah lakukan ini, percayalah malam hari itu gak bakalan kemana-mana lagi ke pikiran kita. Pasti kita tidur nyenyak. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya di tempat ini semua kita anak-anak muda, kita bisa mampu mengendalikan pikiran kita. Amin. Jangan kita kalah dengan orang-orang tua. Orang tua bebannya berat, banyak persoalannya. Masa kita anak muda tua sebelum waktunya? Gara-gara beban pikirannya gak bisa dibatasi. Amin. Jadi pada saat siang hari ini firman Tuhan buat kita percaya bahwa kita mampu mengendalikan pikiran kita. Amin. Kita sendiri yang akan mengendalikan pikiran kita dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah. Bahkan Tuhan sanggup memberikan kita kemenangan. Ketika kita sudah mengubah pola pikir kita. Gideon tadi kita lihat mereka mengalami kemenangan. Tapi intinya ubah dulu pikiranmu. Selama kita tidak mengubah pola pikir kita tidak pernah melihat pertolongan Tuhan. Amin. Siang hari ini kita percaya lewat firman Tuhan, kita anak-anak muda semakin dibangkitkan, iman kita semakin dibangkitkan. Amin. Puji Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Demikian firman Tuhan buat kita. Saya serahkan kembali kepada Bang Tian.